Perkenalkan, nama saya Danang Aji Prasetyo. Saya mahasiswa Teknik Biologi PN Veteran Yogyakarta angkatan 2017. Saat ini saya sedang tergabung dalam kelompok KKN F7456C yang berdomisili di Sleman, daerah Simalungun, Yogyakarta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di video ini, di mana pada video ketiga ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel, yaitu suatu aplikasi komputer untuk menganalisis, mengorganisasi data, dan menyimpan data dalam bentuk tabel, utamanya dalam bentuk tabel. Biasanya aplikasi tersebut disebut spreadsheet, tapi sebenarnya bukan hanya dalam bentuk tabel saja, tapi bisa juga menganalisis data dan menyajikan data dalam bentuk lain seperti diagram, karena di Microsoft Excel sendiri itu ada fitur atau fungsi yang bisa meng-create diagram berdasarkan data yang sudah kita simpan di tabel Microsoft Excel sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa langsung ke Microsoft Excel-nya. Sekarang kita sudah buka Microsoft Excel-nya. Di sini sudah ada beberapa data contoh yang sudah saya buat. Ini mungkin ngarang ya datanya. Ini data tentang nama siswa, siswi, dan nilai apa saja terserah. Nah, di sini kita akan belajar tentang beberapa fungsi dan operasi. Seperti yang pertama, operasi matematika seperti tambah, kali, kurang, bagi. Kemudian beberapa rumus atau formula seperti sum untuk menjumlahkan, average untuk membuat rata-rata, dan rumus if untuk membuat suatu logika dalam tanda kutip jika. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut apa itu if. Kemudian ada beberapa fungsi yang bisa kita lakukan di Microsoft Excel seperti sort and filter dan conditional formatting. Itu akan lebih mempermudah kita dalam penyajian data sehingga kita dapat visualisasikan data dengan baik dan kita bisa menganalisisnya dengan baik nantinya. Langsung saja ke yang pertama. Jadi ini ada 3 data yang sama sebetulnya, tapi kita akan operasikan dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama adalah dengan cara operasi matematika. Jadi di sini kita akan menghitung rata-rata dari nilai masing-masing, dari nilai siswa ini terdapat 10 siswa. Nah, operasi rata-rata merupakan operasi sederhana ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan semua datanya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 85, 60, 96, 84, 88, 55, 40, 90, 94, 92, dan kemudian kita bagi 10. Oleh karena itu, kita bisa tulis seperti ini. Jadi kalau untuk formula-formula di Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita bisa ambil data yang kita mau ambil, kita klik tekan 5 plus, kemudian kita plus ini plus semua. Oh maaf, ini sudah data terakhir, jadi plus yang ini kita hapus, kemudian kita beri tanda kurung. Tujuannya adalah supaya si Excel ini melakukan operasi pertambahan atau penjumlahan lebih dulu dibandingkan dengan operasi pembagiannya. Kalau tidak dikurung, dia pasti akan melakukan operasi pembagiannya dulu sesuai dengan aturan matematika dasar. Ya, rumusnya sudah jadi, dan tinggal kita klik enter, dan jadilah rata-ratanya adalah 78,4. Kemudian kita bisa juga menggantikan semua plus-plus yang tadi itu dengan suatu formula yang namanya sum. Sum itu artinya kan penjumlahan. Jadi caranya sama, bisa kita gunakan sama dengan, lalu sum, kemudian buka kurung. Nah, di sini kita tinggal mengeblok semua data yang mau kita jumlahkan. Kemudian tentunya diakhiri dengan tutup kurung karena tadi kita sudah buka dengan kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini masih penjumlahan data. Untuk mendapatkan rata-ratanya kita harus bagi dengan jumlah datanya, yaitu 10 data. Maka bisa langsung dibagi dengan 10. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata yang dihasilkan itu sama persis karena memang caranya sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara average atau kita menggunakan formula average. Nah,
average itu sama seperti sum, kita pertama kita klik sama dengan, kita tulis sama dengan, kemudian kita langsung saja tulis average. Biasanya ada rekomendasi semua rumus di sini apabila kita sudah menulis bagian dari katanya, atau mungkin kita bisa juga gunakan yang di sini. Ya, jadi di formulas, kemudian more functions, statistical, dan average. Ya, untuk melakukan operasinya kita bisa langsung sama dengan average, kemudian buka kurung lagi, dan kita blok semua yang kita harus rata-ratakan, kemudian tutup kurung. Ya, kita mendapatkan hasil yang sama juga karena memang operasinya sama, dilakukan dengan 3 cara yang berbeda. Jadi memang banyak sekali cara yang untuk bisa melakukan perata-rataan pada data. Nah, kemudian di sini di kolom terakhir ini saya tambahkan satu kolom lagi, yaitu kelulusan. Jadi di sini rencananya saya ingin mengidentifikasi siapa saja yang lulus di mungkin kita bisa bilang ini adalah nilai ulangan. Siapa saja yang lulus di ulangan ini. Kita set parameter bahwa kelulusan itu harus lebih dari 60. Jadi 60 ke bawah itu tidak dinyatakan tidak lulus. Dan sedangkan untuk yang lebih dari 60 seperti misalkan 60,5 atau 61 dan nilai yang di atasnya itu dinyatakan lulus. Nah, itu kita bisa gunakan rumus if atau jika. Jadi argumennya seperti ini. Sama dengan if, atau kita bisa gunakan di sini ada logical, kemudian if. Kita bisa mendapatkan tampilan yang lebih enak untuk menulis rumusnya. Jadi logical test ini harus diisi dengan apa kriteria kita. Kriteria kita adalah kolom ini, kolom K ini itu harus lebih dari 60. Maka value if true atau apabila benar 60, maka hasilnya adalah lulus. Sedangkan apabila salah, itu namanya tidak lulus. Itu adalah kriteria yang kita gunakan di sini. Jadi saya ulang, apabila lebih dari 60, maka 60 atau ke bawah dinyatakan tidak lulus. Sedangkan apabila lebih dari 60, maka dinyatakan lulus. Itu adalah argumen kita, dan kita sudah tulis, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita drag ke bawah sampai bawah sini untuk menuliskan di nomor-nomor selanjutnya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ada beberapa anak yang tidak lulus. Di sini ada nilai 60 yang memang itu adalah batas dari nilai tidak lulus, kemudian 55 dan 40. Sisanya yang lebih dari itu dinyatakan lulus. Kemudian untuk penyajian data yang lebih enak dilihat, kita bisa gunakan conditional formatting. Jadi rencananya supaya lebih mudah diidentifikasi, yang lulus itu kita akan beri kolom itu warna hijau, dan yang tidak lulus kita beri warna merah kolomnya. Jadi di sini bisa kita drag atau bisa kita blok dulu, kemudian kita conditional formatting, kemudian new row, kemudian di sini kita akan menggunakan format only cells that contain, artinya format tabel yang hanya tabel yang mengandung apa. Di sini kita ganti sebagai specific text karena kita menggunakan teks baik lulus maupun tidak lulus. Kemudian di sini kita containing, jadi ada beberapa pilihan. Containing artinya mengandung, not containing artinya tidak mengandung, beginning with artinya diawali dengan, ending with artinya diakhiri dengan. Nah, kita akan menuliskan specific text-nya atau teksnya secara spesifik, maka kita akan menggunakan pilihan yang containing, kemudian kita tulis saja langsung lulus. Kemudian kita lakukan formatting, yaitu mau seperti apa kolomnya, mau dipilih warna apa terserah, tapi saya akan menggunakan hijau dan merah. Untuk lulus saya akan menggunakan hijau, kemudian OK. Nah, di sini mereka semua hijau. Karena apa? Karena semua mengandung tulisan lulus. Walaupun yang ada yang tidak, tapi
di belakangnya juga lulus. Nah, untuk itu kita akan membuat suatu kriteria baru, new row, kemudian sama self value, kita ganti dengan specific text, kemudian containing tidak lulus. Kemudian kita format jadi merah. Oke. Dan oke. Nah, dengan demikian yang tadinya walaupun dia mengandung lulus, tapi kan dia juga mengandung tidak. Jadi dia tidak lulus akan jadi merah. Nah, ini akan berguna apabila kita harus mengidentifikasi banyak data, apakah dia lulus atau tidak lulus, karena mungkin bisa bilang secara psikologis manusia juga terbantu visualnya dengan bantuan warna, begitu. Jadi akan lebih mudah melihatnya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan tentang pelatihan Microsoft Excel ini. Semoga bisa bermanfaat baik bagi pembelajaran untuk para pelajar maupun untuk para pelaku bisnis atau pelaku pekerjaan apapun. Semoga bisa berguna bagi pekerjaannya juga. Terima kasih, sekian.